Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Murniati Ina, biasa dipanggil Murni. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Katolik Wetepula, program studi pendidikan fisika semester 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Kooperatif Number Herd Together terhadap pemahaman siswa pada materi besaran dan satuan di kelas 10 SMA Negeri 1 Tanarigu. Nah, di sini ada pun bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada A, latar belakang. Nah, di sini yang melatar belakangi judul saya itu di mana dalam mengajarkan materi besaran dan satuan, guru kurang melibatkan siswa sehingga materi yang didapatkan hanya sebatas hafalan saja tanpa memahami materi yang diajarkan. Dengan kata lain, guru hanya menggunakan metode pembelajaran yang sifat variasi. Nah, di sini B, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu ada 1. Di sini rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif Number Herd Together untuk meningkatkan pemahaman materi besaran dan satuan di SMA di Sekolah SMA Negeri 1 Tanarigu di kelas 10. Nah, di sini ada tujuannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk menjelaskan proses penerapan model pembelajaran kooperatif Number Herd Together pada materi besaran dan satuan di SMA Negeri 1 Tanarigu di kelas 10. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoristik dan manfaat praktis. Di mana yang pertama itu ada manfaat teoristik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa, utama dalam memecahkan masalah fisika pada materi besaran dan satuan. Nah, di sini ada pun yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Untuk manfaat praktis yang pertama itu bagi siswa, di mana siswa dapat meningkatkan kemampuan melalui kolaborasi kelompok. Dan yang kedua itu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar dalam proses kegiatan belajar di kelas. Nah, di sini manfaat bagi guru. Manfaat praktis bagi guru itu dapat menambah wawasan guru fisika mengenai alternatif model pembelajaran khususnya pada model Number Herd Together. Dan yang ketiga itu manfaat praktis untuk sekolah, di mana sekolah mendapatkan masukan atau informasi tentang alternatif model pembelajaran Number Herd Together yang digunakan oleh guru lain. Dan yang ketiga itu manfaat bagi peneliti, di mana peneliti dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk pengembangan ilmu pendidikan. Dan E itu ada definisi operasional, di mana di definisi operasional ini ada 2 yang kita bahas. Itu yang pertama ada model pembelajaran Number Herd Together, dan yang kedua itu ada pemahaman, di mana model pembelajaran Number Herd Together merupakan salah satu jenis model pembelajaran kooperatif di mana dalam proses pembelajaran di kelas, siswa dikelompokkan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang
Kemudian masing-masing siswa diberi nomor yang berbeda. Yang kedua itu ada pemahaman, di mana pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Itu adalah penjelasan dari model pembelajaran Number Hard Together dan pemahaman. Sekarang itu ada di bab 2, di mana bab 2 itu ada landasan teori. Di sini kita akan membahas ada model pembelajaran, ada penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, dan hipotesis tindakan. Nah, untuk yang model pembelajaran di sini, yang pertama itu ada pengertian belajar. Itu ada model pembelajaran, di mana model pembelajaran merupakan kerangka yang terkonsep dan prosedur yang sistematis dalam mengelompokkan belajar agar tercapai tujuan dari suatu pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta peran guru dalam melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Itu adalah penjelasan dari model pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian belajar, di mana belajar merupakan proses dari seseorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar, yaitu suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif mental. Yang kedua itu ada model pembelajaran Number Hard Together. Model pembelajaran Number Hard Together sebagai salah satu model pembelajaran yang berpijak pada teori konstruktivistik dan merupakan varian dari diskusi kelompok. Nah, di sini ada pun langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif Number Hard Together. Di sini saya melihat ada pendapat dari Huda menyampaikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Number Hard Together memiliki langkah-langkah atau sintaks pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Masing-masing siswa dibagi dalam kelompok dan diberi nomor. Yang kedua itu, guru memberikan tugas atau pertanyaan dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Yang ketiga itu, kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut. Dan yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil dapat mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka. Dan juga pada model pembelajaran Number Hard Together itu memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari model pembelajaran Number Hard Together itu ada 4. Yang pertama, setiap siswa menjadi siap semua dalam mengerjakan tugas. Yang kedua itu dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Dan yang keempat itu melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai teman. Adapun di sini kekurangan dari model pembelajaran Number Hard Together itu ada 2, di mana yang pertama itu kemungkinan nomor yang dipanggil oleh guru, dan yang kedua itu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Nah, untuk meminimalisirkan kekurangan tersebut, sebaiknya guru yang lebih efektif dan teliti dalam
nomor agar semua siswa mempunyai kesempatan untuk berbicara dan menunjukkan kemampuan mereka. Nah, dan ketiga itu ada pemahaman konsep. Di sini pemahaman konsep adalah kemampuan yang menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, dan mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti dari konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Di sini pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada menerjemahkan, yang kedua ada menafsirkan, dan yang ketiga itu mengekstrapolasi. Sekarang kita masuk pada B, di mana di B itu ada penelitian yang relevan. Nah, di sini beberapa hasil penelitian relevan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian relevan ada 3 penelitian yang sudah diketahui. Yang pertama itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Melissa Fitriani. Kedua itu hasil penelitian dari Gunawan Marioto. Dan ketiga itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Winun Hoki Octavia. Yang ketiga itu ada kerangka berpikir. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number-Hertogether lebih mendorong kemandirian, keaktifan, dan tanggung jawab dalam diri siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa lebih banyak berperan dalam kegiatan berlangsung. Nah, melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number-Hertogether ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi besaran dan satuan di SMA Negeri 1 Tanarigo di kelas 10. Nah, di sini berdasarkan paparan di atas, maka kerangka berpikir penelitian tindakan kelas dapat digambarkan. Di sini ada keadaan awal, di mana keadaan awal itu ada model pembelajaran masih berorientasi pada guru sehingga siswa kurang aktif selama kegiatan pembelajaran akibat tingkat pemahaman siswa itu masih rendah. Nah, adapun tindakan di sini yang pertama itu ada penjelasan tentang penerapan model pembelajaran kooperatif Number-Hertogether, dan yang kedua itu penerapan model pembelajaran kooperatif Number-Hertogether, dan yang ketiga itu ada refleksi dari hasil siklus mengenai penerapan model pembelajaran Number-Hertogether. Nah, dari hasil akhirnya ada 2, yaitu pertama peningkatan keaktifan belajar siswa dilihat dari aktivitas belajar selama kegiatan belajar mengajar berlangsung atau proses belajar. Yang kedua itu ada peningkatan prestasi belajar siswa dilihat dari hasil belajar siswa. Nah, di sini ada pun hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian sini ada 2, di mana yang pertama itu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number-Hertogether dapat meningkatkan keaktifan siswa pada materi besaran dan satuan di kelas 10 SMA Negeri 1 Tanarigo. Dan yang kedua itu penerapan model pembelajaran tipe Number-Hertogether dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi besaran dan satuan di kelas 10 SMA Negeri 1 Tanarigo. Yang terakhir itu yang E, hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heart Together dalam meningkatkan pemahaman siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 Tanari. Sekarang kita masuk pada bab 3. Nah, di bab 3 sini ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Di sini ada pun tempat dan waktu penelitian itu. Waktu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanarigu kelas 10. Penelitian ini dibutuhkan dalam waktu 1 bulan, mulai dari tahap persiapan pada bulan Februari sampai pada bulan Maret 2023. C itu ada subjek nih, ada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanarigu. Pelajaran tahun pelajaran 2023-2024 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, 11 orang perempuan dan 19 orang. Adapun di sini desain penelitiannya. Di sini desain penelitian itu ada 2 siklus. Nah, siklus pertama itu ada perencanaan. Sebelum melakukan tindakan, beberapa hal yang perlu direncanakan secara baik. Itu yang pertama, guru membuat skenario pembelajaran yang mendukung terlaksananya tindakan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran berdasarkan masalah. Yang kedua itu mempersiapkan instrumen penelitian. Dan yang ketiga itu menyiapkan alat evaluasi untuk mengetahui pemahaman konsep siswa yang berupa soal. Yang B-nya itu ada pelaksanaan tindakan kelas. Nah, dalam pelaksanaan tindakan kelas ini, jika perencanaan telah diselesaikan dikerjakan, maka di skenario tindakan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran sesuai dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di mana yang kita lakukan di kegiatan awal ini itu guru memberikan salam. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga itu ada persepsi. Dan yang keempat itu tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pun kegiatan intinya. Kegiatan intinya sini yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari maksimal 7 orang siswa. Yang kedua itu guru memanggil masing-masing ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian tugas. Yang ketiga itu guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan materi dan tugas yang diberikan guru dengan anggota kelompok. Yang ketiga itu guru memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Yang keempat itu guru meminta setiap kelompok menulis jawabannya. Dan yang kelima, guru meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atau pertanyaan yang diterima dari kelompok lain. Yang keenam itu guru melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, adapun di sini kegiatan akhirnya atau penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Kedua itu, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Yang ketiga itu, guru merencanakan kegiatan tindakan dalam bentuk tugas kelompok dan tugas individu, program dan layanan konseling. Di sini ada pun observasi. Pada saat pelaksanaan tindakan, kegiatan observasi dilakukan secara bersamaan. Kegiatan ini dilakukan untuk merekam proses yang terjadi
selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat itu ada refleksi, di mana refleksi itu adalah melihat dari hasil observasi. Setelah siklus 1 selesai, data yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui apakah model pembelajaran nomor Hertogeder yang diterapkan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, hasil analisis dari data yang dilaksanakan, maka tahap ini akan digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus yang kedua. Nah, di sini ada untuk siklus yang kedua ini, untuk siklus 2 ini, apabila siklus yang pertama belum berhasil, maka akan mulai merancang kembali semua perangkat untuk perbaikan dalam penelitian tindakan kelas, seperti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, agar proses belajar mengajar dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan siswa serta memperbaiki yang belum selesai di siklus yang pertama agar lebih baik yang diharapkan. Yang itu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada itu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini yang kita lakukan yang pertama itu ada observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Nah, di sini ada F, instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian itu ada lembar tes dan lembaran angket. G itu ada teknik analisis. Adapun teknik analisis itu yang pertama ada reduksi data. Yang kedua itu penyajian data. Yang C itu ada penarikan kesimpulan. H itu ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian yang kita lakukan ini ada 4. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu observasi dan evaluasi. Nah, di sini ada pun indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanaribu. Peningkatan keaktifan belajar siswa dilihat dari aktivitas belajar selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan peningkatan pemahaman belajar siswa dilihat dari tes siswa melalui penerapan kooperatif tipe nomor Hertogeder dengan menggunakan ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu dengan nilai ketuntasan 70. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sudah jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.